Banyak orang Kristen bertanya begini, Kak, keselamatan yang kita terima apakah bisa hilang? Ada satu kelompok yang mengatakan bahwa keselamatan itu nggak bisa hilang. Tapi ada juga kelompok lain orang Kristen yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Nah, pada episode milenial bertanya kali ini, kita YZ Channel akan membahas apakah keselamatan bisa hilang. Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis, namun jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara subscribe, lalu kasih like-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, kami tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu YZ Channel dalam program yaitu Milenial Bertanya, di mana pada program ini kita akan membahas sebuah masalah, sebuah pertanyaan yang seringkali dipertanyakan atau menjadi dilema dalam kehidupan remaja Kristen zaman now. Kamex pada episode kali ini kita akan membahas satu tema, satu pertanyaan, satu masalah yang suka menjadi pertanyaan bagi anak-anak muda, terlebih orang-orang Kristen. Apa itu Kamex? Pertanyaan gini, simple tapi ini mendasar dalam kekristenan. Pertanyaannya adalah, apakah keselamatan dalam kekristenan bisa hilang? Apakah keselamatan yang kita terima oleh penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib bisa kita hilang? Atau keselamatan itu bisa hilang nggak sih? Nah, pada episode kali ini, Kamex akan memberitahukan menurut pandangan dari Kamex, menurut pandangan dari tim YZ Channel, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, keselamatan adalah hak atau merupakan suatu anugerah besar di mana kita yang harusnya menjadi orang berdosa, harusnya efeknya adalah kita masuk neraka, tetapi karena diselamatkan Tuhan, yaitu kita bisa masuk surga. Dalam iman Kristen kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, rela jadi manusia, memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Setuju? Itu kan iman Kristen. Nah, tetapi setelah itu Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Kemudian kita orang-orang percaya menjalankan kehidupan kita dalam kehidupan masing-masing, aktivitas kita masing-masing. Lalu pertanyaannya begini, kadang-kadang orang Kristen bertanya, Pak Pendeta atau Kak, bisa nggak sih keselamatan itu hilang dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya, terlebih orang-orang anak-anak muda, remaja zaman now? Oke, Kamex akan bahas, sebelum Kamex akan jawab pertanyaan ini, ya, Kamex akan memberikan pandangan atau memberikan wawasan kepada kalian terlebih dahulu. Oke, di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen, maka ada namanya dogma Kristen. Dogma Kristen ini kalau kalian belajar suatu hari nanti, banyak ada beberapa dogma gitu kan, dari berbagai aliran. Ya, contoh misalnya ada dogma Lutheran, dogma Calvinis, dogma Reform, dogma Pentakosta, dogma karismatik, dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi pola pikir seseorang, pola pikir orang Kristen, orang percaya. Makanya di dalam, kalau kalian suatu hari nanti teman-teman Kamex atau teman-teman remaja, anak-anak muda yang ingin belajar firman Tuhan, terutama teologi, bisa masuk ke sekolah tinggi teologi. Kenapa? Di situ kita akan belajar itu dogma. Kita juga akan belajar firman Tuhan. Nah, yang penting kita juga akan belajar sejarah. Nah, Kamex mau bilang gini, sejarahnya bahwa dogma itu terbentuk karena adanya sejarah. Ya, setuju? Kalau kalian belajar bahwa Tuhan Yesus ketika naik ke sorga, murid-muridnya melakukan tongkat estafet pelayanannya. Nah, singkat cerita, ini Kamex gambarin yaitu bahwa kehidupan sejarahnya ya, historisnya. Nah, kehidupan ini berjalan. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Roma. Nah, ini penting. Nah, ketika pada zaman itu kalau nggak salah,
bangsa Roma itu membuat atau di bawah negara agama. Nah, agama yang dibawa adalah negara Katolik. Nah, ketika negara Katolik ini menjadi negara agama negara lah, agama mayoritas, maka semua orang penduduknya harus memakai atribut Katolik. Orang semua warganya, penduduknya harus beragama Katolik. Nah, singkat cerita, ketika berjalan, ada sebuah ajaran dari Katolik. Orang yang nggak setuju dengan ajaran Katolik, sehingga muncullah ada salah satu tokoh yang kita kenal. Siapa? Martin Luther. Betul, Martin Luther ini melakukan reformasi. Sehingga cerita akhirnya kelahirlah namanya Kristen Protestan. Nah, itu namanya Kristen Protestan. Singkat cerita, banyak juga dari ajaran Protestan ini orang-orang nggak percaya, orang-orang nggak setuju dengan ajarannya, bilang Martin Luther dan sebagainya sesatlah begini dan sebagainya. Nah, singkat cerita ada muncullah. Nah, ini yang menjadi tokoh-tokoh dogma, tokoh-tokoh doktrin dalam kekristenan kita pada saat ini. Makanya nggak heran ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Protestan pun juga banyak, ada Reform, alirannya ada Anglikan, ada juga apalagi. Pokoknya banyak, karismatik, Pentakosta dan sebagainya. Nah, itu adalah dogma atau doktrin, pandangan. Nah, itu banyak faktor. Nah, Kamex menemukan setidaknya ada 2 pandangan tentang keselamatan. 2 pandangan yang mengemukakan tentang keselamatan. Apakah selamat itu bisa hilang? Keselamatan itu bisa lenyap? Apa keselamatan itu nggak bisa hilang? Oke, kami catat. Yang pertama adalah pandangan dari kaum Calvinis. Nah, Calvinis. So pasti kaum Calvinis ini adalah Calvin, di mana mereka berpandangan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan, karena juga kedaulatan penuh Allah, sehingga nggak mungkin hilang. Nah, itu dari Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 29, Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39, Filipi 1 ayat 6, 2 Timotius 1 ayat 12, 1 Petrus 1 ayat 15. Yang pertama pandangannya bahwa Calvinis, mereka berpandangan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Kok bisa, Kamex? Karena mereka berpendapat bahwa keselamatan itu adalah anugerah, pemberian secara gratis sama Allah, pemberian cuma-cuma yang dari Allah kepada manusia. Dan anugerah itu adalah kedaulatan penuh Allah. Jadi bahasa gampangnya menurut mereka Calvinis adalah bahwa nggak mungkin dong Tuhan pelin-pelan gitu kan. Nggak mungkin Tuhan bohong. Nggak mungkin Tuhan nggak menepati janjinya. Betul? Iya kan? Makanya keselamatan bagi mereka nggak bisa hilang. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya keselamatan tetap ada. Itu pandangan Calvinis. Jadi pandangan orang Calvinis menganggap bahwa keselamatan itu nggak bisa hilang. Tetap ada, tetap bertahan sampai kita mati. Dan ujungnya kita tetap masuk surga. Oke? Itu yang pertama. Lalu kami menemukan ada yang kedua. Pandangan dari kaum Armenianisme. Di mana pada pandangan ini adalah keselamatan mungkin saja bisa hilang. Karena manusia mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak apa yang Allah berikan. Nah, kaum Armenianisme ini mengupakan adalah bahwa keselamatan itu bisa hilang. Karena kenapa? Karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih, menerima atau menolak, gitu kan. Mau terima keselamatan itu atau tolak keselamatan itu. Ini adalah kaum Armenianisme. Nah, pertanyaannya begini, kami akan jawab, bisakah keselamatan kita hilang? Kami tanya dulu sama kalian, bisa nggak? Oke, kami akan landasi ini adalah jawaban menurut Kamex, pengetahuan Kamex, dan iman Kamex, gitu kan. Jadi, Kamex nggak memaksa kalian, oh Kak,
kakak nggak bisa begitu, gitu kan. Ini pandangan kakak nggak boleh maksa. Kamex gak akan maksa pandangan itu untuk kalian imani atau kalian percayai. Kalau kalian pandangannya berbeda dengan Kamex, it's okay, wajar. Tapi Kamex mau ingatkan bahwa ini menurut Kamex, berdasarkan Kamex. Nah, pandangan ini bisa dilandasi oleh karena dogma, oleh karena ajaran, oleh karena lingkungan, dan sebagainya. Oke, Kamex akan jawab, keselamatan itu bisa hilang atau enggak? Menurut Kamex, keselamatan itu bisa hilang. Mungkin saja bisa hilang. Kok bisa Kamex? Kok keselamatan bisa hilang? Karena yang pertama Kamex mau bilang, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa sempurna? Karena manusia diberikan akal budi. Sama-sama katakan akal budi. Di episode sebelumnya, Kamex di Milenial bertanya mengatakan bahwa pentingkah sebuah identitas? Penting. Karena manusia adalah gambar dan serupa Allah. Dalam bahasa aslinya adalah imago Dei. Imago Dei ini adalah punya kuasa. Punya apa? Punya otoritas. Kalau otoritas artinya ada kesempatan, ada hak pilih, hak pakai. Betul? Maukah kita melakukan atau enggak? Nah, itu adalah otoritas. Maukah kita jadi orang baik atau enggak? Nah, dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain, maka manusia itu lebih sempurna. Kenapa? Karena manusia diberikan akal budi, bisa berpikir, bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Betul? Makanya kalian boleh, Kak Mel ngajak kalian apa? Boleh bisa membedakan mana yang baik atau enggak. Coba kalian bedakan gitu kan. Ketika kalian melihat hewan, kucing, contoh. Kucing lagi jalan. Kalian lihat deh, nyebrang jalan. Pertanyaan Kamex, dia tahu nggak ada mobil? Halo? Ada nggak? Dia tahu nggak kiri kanannya ada mobil? Dia lihat, dia lihat ada mobil. Tapi dia berpikir nggak, oh ini mobil ini bisa mematikan saya? Belum tentu. Makanya kita nggak heran banyak kucing mati di jalan. Kelindes di jalan, betul? Betul? Iya kan? Kenapa? Karena kucing, hewan itu nggak dikasih pikiran, nggak dikasih akal budi. Tetapi manusia, kita ciptaan Tuhan dikasih akal budi, dikasih pemikiran, bisa milih yang mana baik, milih mana yang buruk. Nah, kami semua bilang bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Keselamatan bisa hilang karena kita memilih hal yang nggak baik. Dalam arti apa? Kita hidup tidak dalam Tuhan. Amin. Itu menurut Kamex yang pertama. Karena manusia mempunyai hak pilih. Karena juga manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Oke. Yang kedua, Kamex catat kenapa keselamatan bisa hilang. Kedua, Kamex mau bilang gini. Kalau manusia bisa selamat, berarti keselamatan nggak bisa hilang, berarti Tuhan nggak adil. Kenapa? Ngapain Tuhan ciptain surga dan neraka? Betul nggak? Kenapa Tuhan ada surga? Kenapa ada neraka? Artinya Alkitab selalu ngomong apa? Selalu mengutarakan apa? Bahwa adanya surga dan neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan memilih mana yang baik, mana yang nggak baik selama hidup kita. Kalau kita hidup baik, kita masuk surga. Selama kita hidup jahat, kita nggak masuk surga. Oke? Yang menekankan bahwa banyak manusia, banyak orang Kristen pun bisa masuk neraka. Contohnya apa? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu menggambarkan orang Kristen. Ada orang yang ditabur di tanah, tanah subur. Ada orang yang ditabur di tanah benih, di tanah nggak subur. Ada juga orang yang punya talenta dan karunia, tapi ada orang yang nggak melakukan. Dan semua itu kata firman Tuhan apa? Semua itu akan dibuang ke dalam lautan api. Artinya Kamex mau bilang gini, keselamatan menurut Kamex ya. Sekali lagi ini menurut Kamex. Kalian boleh berbeda pendapat, tapi Kamex mengungkapkan bahwa menurut Kamex bahwa keselamatan bisa hilang kalau kita nggak hidup dalam Tuhan.
Oke, jadi doa kakak, harapan kakak, kalian hidup dalam Tuhan, semakin berjuang jadi anak muda Kristen yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sama-sama kita berjuang dalam kehidupan kita agar keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita secara cuma-cuma atau gratis itu bisa kita raih, kita nikmati, hingga nanti kita bisa masuk surga, terima upahnya. Amin. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di Milenial Bertanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.